Halo rekan-rekan muda terkasih, perkenalkan nama saya Ningsih Purwanti. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya berasal dari Kecamatan 17, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Saya berasal dari suku Dayak, dan saya adalah mahasiswi semester 4 dari Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kehidupan saya. Saya hidup di tengah-tengah keluarga sederhana. Ayah saya bekerja sebagai petani dan ibu saya mengurus rumah tangga. Lalu dalam perjalanan hidup saya merasakan goncangan terhadap iman, dikarenakan ayah saya yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sampai tidak ada waktu untuk ke gereja. Dan kami anak-anaknya belum dibaptis menurut ajaran agama Katolik. Dari waktu saya duduk di bangku SD, saya sering ke gereja sendiri. Saya ingin dibaptis, tetapi persyaratannya kalau dibaptis itu harus didampingi oleh kedua orang tua. Sedangkan orang tua saya tidak mau untuk datang ke gereja mendampingi saya. Di dalam gereja, saya juga merasakan sedikit iri terhadap teman-teman saya yang ke gereja bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Nah, di sini meskipun orang tua saya tidak aktif dalam kegiatan gereja, saya berjuang dan berusaha sendiri untuk mau bergabung mengikuti kegiatan-kegiatan gereja agar bisa semakin mengenal agama. Dan pada akhirnya, saya siap untuk dibaptis meski tidak didampingi oleh kedua orang tua saya. Saya tidak pernah ditemani. Orang tua saya hanya siap membiayai saja. Saya berusaha mandiri untuk mengurus sendiri dari sejak mendaftar sekolah. Ketika saya sudah tamat SMA, saya tertarik untuk melanjutkan pendidikan agama Katolik. Saya mencari-cari info kepada pastor. Kebetulan, pastor itu sangat dekat kepada saya. Dan akhirnya saya diberitahu oleh pastor dan menemukan tempat sekolah pendidikan agama. Dan sekarang, saya sangat senang dapat melanjutkan pendidikan agama di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Di sini saya bisa mengenal lebih dalam tentang ajaran-ajaran agama dan seluk-beluk agama Katolik. Dan saya juga termotivasi dari keluarga saya yang kurang aktif dalam kegiatan gereja. Lalu dalam benak saya, yang jadi harapan ketika bisa masuk pendidikan agama, saya sangat berharap agar ayah saya mau membuka diri untuk ke gereja. Bahkan lebih daripada itu, supaya sekeluarga juga bisa ke gereja bersama-sama. Dengan berjalannya waktu, saya melanjutkan pendidikan agama di Semarang. Saya juga curhat kepada satu di antara romo. Nah, di situ saya curhat tentang ayah saya yang belum mau membuka diri untuk ke gereja, dan romo saya mengatakan kepada saya untuk selalu mengingatkan kepada ayah saya, baik pada saat teleponan, tanpa bosan mengingatkan ke gereja. Dan saya juga harus terus-menerus berdoa bagi keluarga saya agar tetap percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, saya mendapatkan telepon dari ibu saya pada hari Minggu, bahwa ayah saya sudah mau datang ke gereja untuk berdoa, dan di situ saya sangat bahagia sekali. Akhirnya, semua pengharapan saya kepada Allah bisa terkabulkan. Ayah saya mau membuka hati dan pikirannya untuk datang ke gereja. Nah, di sini keutamaan dalam diri saya ialah iman, pengharapan, dan kasih. Dengan iman menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan kita dapat menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan tanpa iman, maka kita tidak akan mempunyai pengharapan. Harapan inilah yang akan membuat kita dapat berdiri tegak di tengah-tengah badai kehidupan. Dan dengan kasih kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Kasihlah yang membuat orang berfokus kepada Tuhan sebagai seorang yang dikasihi melebihi apapun. Kasih mengarahkan kita kepada Tuhan, sedangkan iman dan pengharapan mengarahkan kepada kesempurnaan diri kita. Adapun martabat atau harga diri paling mulia dari hidup kita adalah kenyataan bahwa kita telah diselamatkan dan diizinkan menjadi bagian dari tubuh mistik Kristus. Dari sekian langkah perjuangan saya untuk selalu mendoakan dan mendorong ayah saya untuk ke
gereja. Akhirnya prosesnya mulai berhasil. Kini ayah saya mau berdoa dan ke gereja, dan menjadi suatu kebanggaan dalam hidup saya. Akhirnya ayah saya punya keyakinan dan giat dalam bekerja dengan membangun usaha untuk mendukung saya terus. Dari keinginan diri untuk menjadi Katolik, padahal orang tua berlatar belakang belum mau mengikuti ajaran Katolik. Akhirnya sedikit demi sedikit mampu menggugah pribadi orang tua hingga mau meneladan ajaran iman Katolik. Ketekunan untuk memupuk iman Katolik dalam keluarga terus dicari-cari dan didapatkan supaya sekeluarga bisa bersama-sama mengikuti Kristus. Sekian kisah cerita dari kehidupan saya. Semoga bisa berguna. Adil Katalino, Macuruamin Kasaruga, Masengat Kak Jubata, Arus.